Sahabat-sahabatku, pernahkah mengalami rasa takut? Ada banyak rasa takut yang seringkali menghantui kita. Misalnya takut gelap, takut ketinggian, takut tenggelam, takut lapar, takut pada musuh, takut kehilangan harta, pangkat dan jabatan, takut sakit, takut menjadi tua, takut mati, dan takut pada kehidupan sesudah kematian. Dan masih banyak rasa takut-takut yang lain yang kadang membuat wajah kita menjadi pucat, badan menggigil dan lemas, detak jantung menjadi cepat, mulut menjadi kering, asam lambung naik, dan masih banyak lagi. Kita takut ketika ada yang tidak beres, yang di luar kendali kita. Bahkan ketika semuanya berjalan dengan lancar, kita pun tetap takut. Takut bahwa situasi yang nyaman, enak, dan lancar itu tiba-tiba berubah menjadi berantakan, bahkan berubah menjadi kemalangan dan malapetaka. Ada lagi ketakutan yang selalu mengendap dalam pikiran kita, yaitu takut pada kekuatan yang tak diketahui, yang tidak bisa dikendalikan. Ketakutan seperti ini menjadi benih dari takhayul yang bersemi dalam pikiran kita. Misalnya takut hujan besar, takut pada angin dan badai, takut pada guntur dan petir, takut pada gempa bumi, takut pada letusan gunung berapi, takut pada wabah penyakit, dan masih banyak lagi. Rasa takut yang berlebihan berubah menjadi fobia, yaitu ketakutan pada objek yang sebenarnya tidak memiliki sifat merusak. Misalnya takut pada gelap, takut berada di ruang tertutup, takut berada di tempat terbuka, takut ketinggian, takut khayalan bahwa dirinya diserang atau dibunuh oleh seseorang yang bersembunyi di sudut-sudut gelap rumah kita. Sahabat-sahabatku, berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang tak dapat dikendalikan, manusia biasanya mencari dan memohon perlindungan dari kuasa-kuasa yang tak dikenalinya. Manusia-manusia primitif mengembangkan upacara-upacara dan persembahan dan menjadikan kekuatan alam sebagai dewa-dewinya. Mereka menyuap kekuatan-kekuatan itu dengan persembahan, dengan ritual-ritual tertentu. Kekuatan-kekuatan yang bermanfaat dijadikan dewa kebaikan, harus disanjung, harus disenangkan. Sedangkan kekuatan-kekuatan yang merusak dijadikan iblis yang harus dijauhkan. Sahabat-sahabatku, bagaimanakah kita seharusnya mengatasi ketakutan-ketakutan itu? Apakah kita akan berlaku seperti manusia primitif yang menjadikan kekuatan-kekuatan yang menakutkan itu sebagai dewa, entah dewa kebaikan atau dewa kejahatan? Ada kata-kata bijak yang berbunyi demikian: ketika rasa takut muncul, ia muncul dalam diri
orang bodoh, tetapi tidak dalam diri mereka yang bijaksana. Orang bodoh adalah orang yang pikirannya dipermainkan oleh kekuatan di luar dirinya. Ia tidak bisa mengontrol dan mengendalikannya. Sedangkan mereka yang bijaksana akan melakukan 4 hal berikut ini. Pertama, mereka berusaha menyingkirkan pikiran buruk dan ketakutan yang muncul dalam dirinya. Yang kedua, mereka berusaha mencegah munculnya pikiran buruk dan ketakutan yang belum muncul. Ketiga, mereka berusaha mengembangkan pikiran baik yang telah muncul dalam dirinya. Dan yang keempat atau yang terakhir, mereka berusaha menumbuhkan pikiran baik yang belum muncul dalam dirinya. Sahabat-sahabatku, inilah latihan yang harus kita coba agar senantiasa mempunyai pikiran yang sehat, bukan ketakutan-ketakutan yang justru akan menggerogoti hidup kita. Berlatih berpikir sehat berarti mengembangkan pikiran baik dalam diri kita. Dan mari ini yang kita latih supaya hidup kita menjadi lebih tenang. Kita bisa menatap ke depan dengan lebih tajam, tidak diselimuti dan diburu oleh rasa ketakutan. Sekian dulu, terima kasih. Selamat mencoba berlatih menghilangkan ketakutan dan menghadirkan pikiran yang baik. Salam tentrem, 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 rahayu, ayem, tentrem.